Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar bersama untuk firman Tuhan yang saya pilih satu ayat saja hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Saya ulangi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari satu ayat ini saya ambil tema kita bukan yatim piatu. Kita bukan yatim piatu. Tema ini yang akan menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Bicara tentang yatim piatu, satu kondisi yang memang tidak enak. Saya tidak tahu apakah ada di antara jemaat Tuhan saat ini yang adalah yatim piatu atau tidak. Memang kalau kita ada pada posisi yatim piatu, kalau sudah dewasa tentu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita menjadi yatim piatu pada posisi masih anak-anak, ini memang satu kondisi yang bermasalah. Mau dilihat dari berbagai sisi, dari sisi psikologis, maupun dari sisi yang lain, ini tentu akan bermasalah. Dan ini adalah satu kondisi yang tidak nyaman bagi orang yang ada pada posisi sebagai yatim piatu. Sehingga saya percaya bahwa tidak ada orang di dunia ini yang mengharapkan atau menginginkan dia ada pada posisi sebagai yatim piatu. Nah, Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kekristenan ini ada dua peristiwa besar, itu yang saya tahu ya, yang terjadi pada hari Minggu. Peristiwa besar pertama yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Terjadi hari Minggu. Peristiwa besar yang kedua adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Terjadi pada hari Minggu. Dan oleh karena itu maka pada hari Minggu kita beribadah. Dan seharusnya setiap hari Minggu di mana kita beribadah, kita harus selalu mengingat pada mana Kristus yang sudah bangkit dan mengalahkan dosa dan maut. Maupun kita harus selalu beringat akan berdirinya gereja Tuhan dan turunnya Roh Kudus. Itu harusnya demikian. Ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kalau kita lihat dari konteksnya, Yohanes pasal 14 itu, maka itu adalah khotbah Yesus kepada murid-muridnya, di mana dalam khotbah itu berisi janji Yesus tentang Roh Kudus kepada murid-murid. Janji Yesus tentang Roh Kudus yang akan Ia utus. Dan Roh Kudus di situ dalam istilah bahasa Yunani menggunakan kata parakletos. Nah, kata parakletos ini artinya adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita baik dalam hal hukum. Kalau dalam hal hukum dia ditunjuk sebagai pengacara yang akan membela kita atau menasihat kita berkaitan dengan hal hukum.
Dan dalam hal sehari-hari di mana dia adalah penasehat, penghibur atau penolong kita. Itu fungsi dari Parakletos. Jadi dengan kata lain, konteks Yohanes 14, Yesus berbicara tentang dia akan mengutus Roh Kudus yang akan membela, menjadi pengacara bagi murid-muridnya, yang akan menasehati, menghibur, dan menolong murid-muridnya dalam perjalanan kehidupan selanjutnya sebagai orang-orang percaya. Tetapi coba kita lihat sejenak di ayat 18 yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Di situ sesudah ayat 16, ayat 17 yang tadi menjadi nats pembimbing, Yesus katakan kalimat pertama di ayat 18 adalah, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yang menjadi garis bawah di sini adalah yatim piatu. Apa maksud yatim piatu di sini? Ada beberapa terjemahan yang lain. Versi King James menerjemahkan tanpa penghiburan. Aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa penghiburan. Atau Revised Standard Version menerjemahkan, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian, terlantar, tanpa ada yang urus begitu. Atau NIV sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan yatim piatu. Jadi kondisi yatim piatu di sini dari beberapa versi terjemahan dipahami adalah kondisi tanpa penghiburan, kondisi yang sendirian, terlantar. Istilah yatim piatu itu sendiri dari bahasa Yunani yaitu orpanos. Ya, orpanos yang secara harafiah memiliki dua arti. Yang pertama tanpa orang tua. Dan yang kedua tanpa sahabat atau teman atau penolong. Jadi orpanos ini berarti orang yang tidak memiliki orang tua. Ya, orang tuanya sudah tiada. Tetapi juga orang yang tidak memiliki teman atau sahabat atau penolong. Nah sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Mengapa Yesus menyebut mereka dengan istilah yatim piatu? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Mengapa Yesus memakai kata yatim piatu di sini kepada murid-muridnya? Ada beberapa komentar yang saya kutip. Yang pertama, dikatakan di situ Tuhan kita menganggap mereka sebagai anak-anak kecil yang membutuhkan pertama pimpinan, yang kedua dukungan, dan yang ketiga penghiburan. Jadi ada anggapan bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Karena Tuhan menganggap murid-murid di sini dalam posisi masih sebagai anak-anak kecil. Yang sangat membutuhkan pimpinan, dukungan, dan penghiburan. Pandangan yang berikut dari William Barclay, dia katakan begini. Kata yang ia gunakan adalah orpanos. Itu berarti tanpa ayah. Tetapi itu juga digunakan tentang murid-murid dan pelajar-pelajar yang kehilangan kehadiran dan pengajaran dari guru yang dicintai. Dengan kata lain, William Barclay mau katakan bahwa Tuhan tidak mau meninggalkan murid-murid tanpa ada seorang yang mengajar dan menuntun hidup mereka. Yang berikut dari Charles Haddon Spurgeon, dia katakan begini. Tanpa Tuhan mereka, itu orang-orang percaya, terpisah dari Roh Kudus.
akan menjadi seperti anak-anak yatim yang lain, tidak bahagia dan sendirian atau kesepian. Berikan mereka apapun yang bisa engkau berikan, kehilangan mereka tidak bisa digantikan. Hal yang berikut lagi dari Calvin katakan teks ini menunjukkan apa itu manusia dan apa yang dapat mereka lakukan jika mereka kehilangan perlindungan roh. Mereka adalah anak yatim, terbuka terhadap segala jenis penipuan dan ketidakadilan. Tidak mampu menguasai diri mereka sendiri. Dan singkatnya, tidak mampu melakukan apapun dari diri mereka sendiri. Jadi Calvin mau mengatakan begini, Tuhan tahu bahwa murid-murid tanpa Parakletos tidak bisa berbuat apapun. Karena itu Tuhan tidak mau murid-murid ditinggalkan dalam kondisi yang seperti itu. Sehingga Tuhan menjanjikan mengutus yang namanya Parakletos atau Roh Kudus. Kalimat berikut dari Yesus dalam ayat 18b dikatakan, aku datang kembali padamu. Jadi kalimat yang pertama Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, yaitu sendirian tanpa ada yang mengajar, tanpa ada penghiburan, dukungan, pimpinan, tanpa ada yang menolong. Maka sebagai penegasan atas pernyataan dia pada kalimat pertama itu, dia lanjutkan dengan pernyataan selanjutnya, aku akan datang kembali kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mau menjelaskan kepada murid-murid, apa maksud dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yaitu dengan berkata bahwa dia akan datang kembali kepada murid-muridnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa arti kata-kata Yesus ini? Aku akan datang kembali. Ada 3 pandangan terkait kata-kata Yesus di sini. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa kata-kata Yesus bahwa aku akan datang kembali, ini merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan konteks dari Injil Yohanes pasal 14, maka kita akan melihat bahwa Yohanes pasal 14 ya, sama sekali tidak berbicara tentang hari Tuhan atau hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu dengan menafsir bahwa kata-kata Yesus aku akan datang kembali sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali ini terlalu dipaksakan. Karena itu pandangan ini pandangan yang kurang tepat. Ada pandangan kedua berkaitan dengan pernyataan Yesus aku akan datang kembali. Yaitu mengatakan bahwa ini berkaitan atau kata-kata Yesus ini merujuk pada kedatangannya pada saat kebangkitan. Kedatangannya pada saat kebangkitan. Saya kutip kata-kata dari William Barclay, dia katakan begini. Ia sedang berbicara tentang kebangkitannya dan kehadirannya setelah bangkit. Mereka akan melihat dia karena ia hidup dan karena mereka akan hidup. Apa yang ia maksudkan adalah bahwa mereka akan hidup secara rohani. Jadi menurut William Barclay, kata-kata Yesus ini bahwa aku akan datang kembali, itu merujuk pada sesudah kebangkitannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu cermati kata-kata Yesus di situ. Kita lihat secara utuh Yohanes pasal 14 ayat 18.
Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Dengan kata lain, kalimat Yesus tersebut memiliki dua makna. Makna yang pertama, Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan tidak bersama-sama dengan mereka. Makna yang kedua berarti Yesus katakan bahwa tetapi mereka tidak akan jadi yatim piatu. Jadi kalau kita buat sebuah gambaran berdasarkan kesimpulan dari William Barclay ini, Yesus waktu itu ada bersama mereka. Kemudian Yesus mati, jadinya tidak bersama mereka. Kemudian Yesus bangkit, maka ada lagi bersama-sama mereka. Dan kemudian Yesus naik ke sorga, tidak bersama mereka. Artinya apa? Artinya kalau Yesus katakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, dan ini merujuk pada kebangkitan Yesus, maka akan muncul kerancuan di situ. Karena sesudah bangkit, nanti Yesus naik ke surga. Maka kalau hanya tidak menjadi yatim piatu pada posisi berkaitan dengan selama 3 hari kematian dan hari ketiga dia bangkit, maka bagaimana dengan sesudah Yesus naik ke surga? Karena itu pandangan yang kedua ini juga rasanya kurang tepat. Pandangan yang ketiga berkata begini. Kata-kata Yesus, aku akan datang kembali. Ini merujuk pada kedatangannya melalui Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saya kutip kata-kata Calvin. Pada waktu ia berkata, aku datang kembali kepadamu, ia menunjukkan dengan cara apa ia tinggal dalam umatnya. Dan dengan cara apa ia memenuhi segala sesuatu. Yaitu oleh kuasa rohnya. Jadi menurut Calvin, bahwa Yesus berkata aku akan datang kembali, ini merujuk pada pencurahan Roh Kudus. Bahwa di mana Roh Kudus hadir, di situ Yesus hadir. Sehingga murid-murid tidak ada dalam posisi sebagai yatim piatu. Hal yang berikut dari saya kutip lagi, dikatakan bahwa jelas bahwa ia berbicara tentang kedatangannya secara rohani dalam pemberian advokat atau penghibur yang lain. Demikian juga dari teolog yang berikut. Jika ini menunjuk pada pemunculan kebangkitannya, pemunculannya itu singkat dan bersifat sementara. Jika ini menunjuk pada kesadaran mereka akan kehadirannya melalui roh, itu cocok dengan janjinya bahwa mereka tidak akan kehilangan orang yang mendukung. Karena roh akan mendukung, menjadi pendukung mereka, menjadi parakletos mereka. Jadi ini cocok dengan penggambaran tadi. Yesus awali, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Maka rasanya tafsiran ketiga yang lebih tepat. Tafsiran yang pertama tidak cocok dengan konteks. Pandangan yang kedua akan terasa ganjil karena Yesus akan naik ke surga. Dan di mana Yesus, bagaimana janji Yesus tentang murid-murid tidak akan menjadi yatim piatu setelah dia ke surga. Maka pandangan ketiga yang lebih cocok. Karena ini berbicara tentang Roh Kudus sebagai parakletos yang diutus untuk menolong menjadi parakletos bagi murid-muridnya. Yesus katakan, aku datang kembali. Kira-kira apa makna dari kata aku datang kembali? Perlu kita lihat, ketika Yesus katakan aku datang, maka paling tidak kita bisa mendapatkan dua hal di sini.
Yang pertama, Yesus bukan menyuruh orang lain yang datang. Yesus tidak mengutus malaikat yang datang. Yesus bukan mengutus seorang hamba atau nabi atau rasul yang datang. Tetapi dengan Yesus berkata, aku datang kembali. Maka ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang akan datang. Hal yang berikut, kalimat Yesus bahwa aku akan datang kembali. Ini juga berarti Yesus bukan hanya memberikan suatu pemberian. Tetapi Yesus justru berkata, aku datang kembali. Ini berarti dia sendiri, Allah sendiri yang datang. Dan bukan Allah hanya sekedar memberikan sebuah pemberian. Dan ini berarti Yesus ada bersama kita. Yesus ada bersama murid-murid. Karena itulah Yesus berkata di bagian awal, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus mau menegaskan bagi mereka bahwa sekalipun dia pergi naik ke surga, tetapi dia datang kembali, dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia hadir di dalam dan melalui Roh Kudus. Jadi kita memang melihat bahwa kita harus akui bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Jadi kalau kita salah pahami kalimat ini seolah-olah Roh Kudus sama dengan Yesus. Tentu bukan. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Tetapi satu hal yang pasti bahwa bukan 3 Allah, 1 Allah, 3 pribadi. Jadi ketiga pribadi ini memiliki satu kesatuan, satu hakikat. Dan karena hakikatnya satu, maka pada waktu dikatakan Roh Kudus turun atau dicurahkan, pada waktu dikatakan Roh Kudus datang, maka bisa juga dikatakan Yesus datang. Ini berarti tiap pribadi dalam Allah Tritunggal tidak berkarya secara sendiri-sendiri. Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa yang datang adalah Allah sendiri, bukan yang lain. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kata-kata Yesus ini sangat perlu pada konteks itu. Mengapa? Karena seperti saya katakan di awal tadi, kondisi yatim piatu adalah satu kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan bukan hanya sekedar tidak menyenangkan, tapi menyulitkan. Dan karena itu Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tetapi aku akan datang kembali. Setelah kita paham bahwa pernyataan Yesus ini merujuk pada pencurahan Roh Kudus, bahwa Yesus hadir kembali di tengah-tengah muridnya dan orang-orang percaya melalui dan di dalam Roh Kudus, maka sekarang kita perhatikan ada satu kata bagian akhir dari ayat 18. Dikatakan di situ, aku akan datang kembali, tapi ditegaskan kepadamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya di sini, ketika Yesus menjanjikan bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, maka janji ini adalah satu janji yang bersifat khusus.
Bukan satu janji yang bersifat umum kepada semua manusia. Oleh karena itu ketika dia katakan aku akan datang kembali kepadamu, maka janji itu akan direalisasikan juga. Hanya kepada orang-orang khusus. Bukan kepada semua manusia di seluruh dunia. Siapakah orang-orang khusus itu? Yaitu murid-murid atau orang-orang percaya. Dengan kata lain orang-orang yang tidak percaya. Tidak turut menerima janji ini. Yaitu menerima parakletos. Menerima penolong, penghibur, pembela. Bagaimana dengan Yudas? Karena konteks Injil Yohanes pasal 14 ini Yesus lagi berbicara dengan murid-murid. Yudas tidak turut menerima janji ini. Yudas tidak termasuk dalam orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan karena itu Yudas tidak turut menerima janji tentang Roh Kudus. Dan ini dibuktikan karena pada pasal 13 ayat 27 sampai ayat yang ayat yang ke-30 dikatakan di situ. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara kamu yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yudas menyuruh dia membeli apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau memberi apa-apa kepada orang-orang miskin. Ayat 30. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi Yudas sudah meninggalkan Yesus dan murid-murid yang lain. Dan kemudian di pasal 14, Yesus berbicara kepada murid-murid yang tinggal bersama dia itu. Dan Yesus menjanjikan parakletos itu bagi mereka. Karena Yudas tidak termasuk pada kelompok yang menerima janji itu, maka Yudas ada pada kelompok yang mana? Yudas ada pada kelompok dunia yang tidak menerima janji itu. Karena di ayat 17 dari nas pembimbing kita tadi dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Allah tidak pernah menjanjikan Roh Kudus kepada semua manusia tanpa terkecuali. Yesus hanya menjanjikan ini bagi orang percaya. Yudas tidak termasuk pada bilangan orang percaya. Yudas ada pada kelompok dunia, yaitu orang yang tidak percaya. Maka Yudas tidak turut menerima janji tentang Roh Kudus ini. Apakah penting? Oh, sangat penting. Sebentar kita akan melihat lebih jauh. Mengapa begitu penting sehingga Yesus menggunakan istilah yatim piatu tadi. Bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah kalau Yudas tidak turut menerima janji itu, maka sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Atau bagaimana dengan orang-orang percaya yang lain? Bukankah mereka juga berdosa? Apakah mereka juga menerima janji itu? Menariknya adalah janji Yesus tentang Roh Kudus ini diterima juga oleh yang pertama Petrus. Padahal kita tahu bahwa beberapa waktu kemudian sesudah Yesus menyampaikan itu, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali.
Tetapi Petrus orang yang turut menerima janji itu. Yang kedua Thomas, yang nanti pada waktu kemudian sesudah peristiwa kebangkitan Yesus, dia meragukan kebangkitan Yesus itu. Tetapi ternyata Thomas yang ragu itu turut menerima janji tentang Roh Kudus. Dan juga semua murid yang lain, yang kalau kita ikuti sampai penyaliban Yesus, mereka adalah orang-orang yang juga pada saat mulai dari Taman Getsemani sampai penyaliban. Mereka orang-orang yang lari meninggalkan Yesus. Mereka ini turut menerima janji tentang Parakletos atau Roh Kudus itu. Pertanyaannya bagaimana sehingga mereka tetap bisa menerima janji itu? Bukankah Petrus menyangkal Yesus, Thomas meragukan, dan murid-murid lain meninggalkan Yesus? Ini berarti suatu dosa. Bapak saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Betul, itu merupakan suatu dosa. Tetapi mengapa mereka tetap menerima janji ini? Karena ada janji Tuhan yang Tuhan ucapkan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat ini tidak memberikan legitimasi bagi kita untuk kemudian kita boleh sebebas-bebasnya buat dosa. Karena kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Bukan. Ayat ini bukan merekomendasikan bagi kita untuk sebebas-bebasnya, seenaknya bebas buat dosa. Karena kita lihat bahwa ayat ini memberikan satu jaminan bahwa tatkala kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tidak seperti itu. Tetapi ayat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sebagai orang percaya siapapun dia, dari tingkat nabi atau rasul sampai jemaat biasa pun, siapapun dia bisa jatuh di dalam dosa. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Tetapi bahwa siapapun orang percaya yang bisa jatuh di dalam dosa, ayat ini memberikan satu jaminan bagi kita bahwa Tuhan tetap setia. Sehingga janjinya itu akan tetap berlaku bagi kita. Jadi jangan jadikan ayat ini supaya pulang, oh kalau begitu boleh, bebas, seenaknya saja. Dan karena itu Bapak saudara, janji Tuhan bagi murid-murid ini, janji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Janji bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Bahkan sekalipun sebagai orang percaya, kita bisa berdosa. Janji ini tetap berlaku bagi kita saat ini. Janji ini berlaku bagi Anda dan saya. Karena itu, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus yang kita peringati. Ini menandai bahwa janji Yesus yang tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu sudah direalisasikan. Sudah digenapi oleh Yesus. Oleh karena itu, saat ini kita bisa duduk ada dalam sebuah persekutuan. Kita bisa hidup sebagai orang percaya, hidup dalam takut akan Tuhan. Itu hanya karena Tuhan yang sudah menggenapi janji ini. Sebab tentu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa bertobat mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa melayani Tuhan. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus,
maka tentu kita semua dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan, cobaan-cobaan hidup, kita semua sudah jatuh dan gagal. Tetapi kalau hari ini kita ada seperti ini, itu salah satu bukti bahwa karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan, sudah diutus itu, yang ada berdiam dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya itu, yang memampukan kita ada di sini, percaya pada Tuhan, dan boleh melayani Tuhan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa janji Tuhan ini berlaku bagi kita, bagi Anda dan saya pada hari ini. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan datang kembali. Dalam arti apakah kehadiran Roh Kudus membuat kita tidak seperti yatim piatu? Karena tadi yatim piatu kondisi tanpa ada yang menopang, memelihara, ada yang membela, melindungi. Maka sekarang pertanyaannya adalah dalam arti seperti apakah kehadiran Roh Kudus membuat kita tidak seperti yatim piatu? Bapak saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus yang membuat kita tidak seperti yatim piatu yang pertama adalah dengan kehadirannya Roh Kudus menjadi pengacara atau pembela kita. Seorang anak tanpa orang tua ketika ada hal apapun terjadi pada dia tidak ada yang bela dia. Biasanya yang punya anak tahu bagaimana kalau ada apa-apa dengan anak kita, orang tua selalu bela. Bahkan kadang-kadang biar anak salah pun kita anggap dia benar. Karena kita sayang anak. Jadi kehadiran Roh Kudus yang membuat kita tidak seperti yatim piatu, yang pertama adalah karena Roh Kudus menjadi pengacara atau pembela kita. Roh Kudus menjadi pengacara atau pembela bagi kita terhadap dunia, yaitu pada saat kita diejek, kita diserang, kita dianiaya dan sebagainya. Roh Kudus memberikan kata-kata atau hikmat kepada kita untuk mampu melakukan pembelaan diri terhadap serangan dari luar. Kita bisa lihat beberapa ayat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 18 sampai 20. Itu satu contoh. Dikatakan, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Ada janji Tuhan bahwa bagi orang yang percaya, Roh Kudus hadir dalam orang itu dan memberikan pembelaan kepada orang itu ketika orang itu didakwa, dicela, difitnah, diperhadapkan kepada dakwaan-dakwaan dari dunia, tuntutan-tuntutan dari dunia. Sebagai pengacara pembela, dia bekerja di dalam kita dengan memberikan kemampuan, hikmat kepada kita untuk mampu berbicara, untuk mampu membela. Ketika kita diperhadapkan dengan semua itu. Dan kita lihat ayatnya lagi. Lukas 21 ayat 14 dan 15. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kisah 4 ayat 8 sampai 13. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua,
Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini telah berdiri dengan sehat sekarang di depanmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Menariknya adalah waktu Yesus ditangkap, diperhadapkan kepada pengadilan, maka Petrus menyangkal Yesus karena takut terhadap ancaman pengadilan. Tetapi ini sesuatu yang berbanding terbalik. Bahwa ketika Petrus sudah menerima Roh Kudus itu, dia yang tadinya takut ketika berhadapan dengan pengadilan itu, sekarang menjadi sangat pemberani. Bahkan diberikan hikmat luar biasa, sehingga ketika dia memberikan pembelaan, bahkan dalam pembelaan dia itu ada penginjilan, ada firman yang dia sampaikan tanpa takut. Akhirnya membuat semua orang di sidang itu menjadi heran-heran karena keberanian yang luar biasa. Bahkan mereka punya hikmat luar biasa padahal bukan orang terpelajar. Ayat yang berikut juga bisa kita baca, Kisah 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itulah adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Begitu banyak orang tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan juga karena Roh Kudus yang mendorong dia untuk berbicara. Jadi ayat-ayat ini membuktikan bagi kita bahwa janji Tuhan berkaitan dengan tidak akan meninggalkan murid-muridnya dan orang percaya sebagai yatim piatu. Itu benar-benar genapi dengan kehadiran Roh Kudus. Bahwa murid-murid tanpa Yesus, tanpa Allah, tidak bisa melakukan pembelaan apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, mereka mampu dengan hikmat dan keberanian menyatakan pembelaan, bahkan memberitakan Injil. Saya baca beberapa buku kesaksian iman, termasuk ada buku yang semakin dibabat, semakin merambat, isinya tentang berbagai tokoh-tokoh iman yang pada masa zaman gereja, ya, abad-abad pertengahan gereja mengalami penganiayaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mulai dari beberapa tokoh-tokoh lain, Polikarpus, ya, dia dibawa ancaman yang luar biasa. Kalau saya tidak keliru, saya baca kisah hidup dia. Ditangkap, dibawa ke hadapan kaisar, kemudian disuruh untuk menyangkal Yesus, jangan lagi beritakan yang seperti itu. Dia memilih tidak. Pada saat mau dihukum, mau dibakar, dia minta supaya tangannya jangan diikat. Ketika api sudah dinyalakan, dia menyanyikan pujian bagi Tuhan sambil dia berdoa dan terus menyanyi. Dan disaksikan bahwa api tidak membakar dia, sehingga akhirnya kaisar memerintahkan algojo untuk tombak dia. Dan akhirnya dia ditombak, baru kemudian api melahap tubuh dia. Keberanian seperti ini datang dari mana? Kalau kita baca ayat-ayat tadi, tentu datang dari Tuhan. Ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya dalam posisi hamil besar, diikat di dalam satu tonggak tiang yang berdiri tegak dan dilepaskan banteng liar.
tubruk perutnya. Ada yang kulitnya dikupas. Tapi sebelumnya dibilang menyangkal oleh Yesus. Tapi mereka tanpa takut. Bukan hanya tidak mau menyangkal. Tapi malah beritakan Yesus walaupun sudah diancaman luar biasa. Saya pikir ini membuktikan bahwa Roh Kudus yang mendorong mereka, memberikan pembelaan, kekuatan kepada mereka. Hal yang kedua, Roh Kudus tidak sekedar menjadi pembela bagi kita ketika kita didakwa dalam sidang-sidang dunia ini. Tetapi Roh Kudus juga menjadi pembela pengacara kita ketika kita menghadapi tuduhan dari setan. Setan itu suka untuk mendakwa. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, setan mendakwa manusia. Yang pertama itu dengan cara mendakwa manusia di hadapan Allah. Setan berbicara misalnya dalam kasus Ayub. Dia mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Tetapi setan juga mendakwa Allah di hadapan manusia. Kalau kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, seolah-olah setan mau bilang begini, lu jangan percaya Tuhan tuh omong kosong. Lu makan saja tidak apa-apa. Setan juga mendakwa manusia di dalam hatinya sendiri. Dengan cara seperti apa? Memang Tuhan juga sering mendakwa orang yang berdosa dalam hatinya. Tetapi ada perbedaan antara dakwaan dari Tuhan dan dakwaan dari setan. Perbedaannya di mana? Kalau datang dari Allah, maka ketika kita punya dosa didakwa oleh Allah, maka kita kemudian akan mengaku dosa kita. Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka yang ada adalah damai sejahtera. Karena kita tahu, kita yakin, kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan Tuhan menerima kita. Tetapi kalau dakwaan itu datang dari setan, maka yang terjadi adalah apa? Hal itu tidak akan pernah hilang. Sekalipun kita sudah menyesal, tapi setan terus pakai dosa itu. Sehingga yang ada pada diri kita adalah kita terus ingat terus. Kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita selalu tertuduh dan tidak pernah merasa untuk layak untuk melayani Tuhan ataupun bersekutu dan ibadah dengan Tuhan. Jadi tuduhan setan model begini rata-rata akibatnya adalah orang-orang yang tadinya sudah menyesali dosanya. Maka dia akan tetap merasa sedih dengan dosanya. Tidak bisa melupakan dosanya. Bahkan binasa di dalam dosa dan kesedihan. Kita bisa baca 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Dengan jelas dikatakan di sana. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ada tidak kasus di Alkitab yang cocok dengan ayat ini? Ada. Petrus pernah buat dosa menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kemudian Petrus berduka cita atas dosa itu. Dia menangis, dia menyesal. Dan dia kembali. Dan dicatat dalam sejarah gereja, Petrus melayani Tuhan luar biasa sampai mati. Dan beberapa tradisi mencatat, mengisahkan bahwa Petrus mati dengan cara disalibkan terbalik. Tetapi juga ternyata Yudas, setelah dia jual Yesus, kemudian dia sadar dia salah, dia menyesal. Tetapi penyesalannya tidak berujung pada dia berbalik kepada Tuhan. Yang terjadi adalah dia bunuh diri.
Oleh karena itu seorang bernama Warren, dia katakan begini, lihatlah betapa licik dan tidak berbelas kasihannya setan itu. Sebelum kita berbuat dosa, pada saat ia masih mencobai kita, ia berbisik, kamu bisa meloloskan diri dari ini. Lalu setelah kita berbuat dosa, ia berteriak pada kita, kamu tidak akan pernah lolos dengan ini. Artinya apa? Menurut Warren, setan itu suka jebak manusia supaya manusia mau buat dosa itu. Giliran manusia sudah buat dosa itu, setan mau bilang lu buat apapun tidak bisa keluar, lu tetap berdosa, lu tidak layak, lu tidak pantas dan seterusnya. Sehingga yang ada adalah manusia mulai merasa sedih, tidak pantas. Dan ujung-ujungnya mengambil sikap seperti Yudas. Minum baygon, gantung diri dan sebagainya. Jadi setan akan mendakwa kita sedemikian rupa sehingga sekalipun kita sudah mengakui dosa kita sudah menyesali dosa kita dengan sungguh-sungguh, tetapi kita tetap terus merasa tidak layak, tetap merasa sangat berdosa. Dan akibatnya ada ibadah tidak mau datang, perjamuan kudus tidak mau ikut, dikasih kepercayaan melayani Tuhan tidak mau melayani Tuhan, karena merasa tidak layak, tidak pantas dan sebagainya tadi. Disinilah kalau kita adalah orang percaya, Roh Kudus akan memberikan pembelaan kepada kita. Bahwa ketika setan mencoba mendakwa kita bahwa engkau tidak layak, Roh Kudus memberikan satu penghiburan kepada kita. Bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Dan Dia mengampuni kita. Sehingga dosa kita yang sudah kita akui itu tidak lagi menjadi satu hal yang menekan kita. Dan membuat kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Inilah salah satu bukti, fungsi dari kehadiran Roh Kudus yang membuat kita menjadi tidak seperti yatim piatu. Yang ketiga, Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Sehingga kita bukan yatim piatu. Roh Kudus menghibur kita dari berbagai kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Dan ini berarti bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup yang tanpa masalah. Sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika Anda ikut Yesus, perjalanan Anda akan enak mulus tanpa ada persoalan. Tetapi ada satu janji dari Tuhan, bahwa manakala perjalanan hidupmu penuh dengan tantangan, persoalan, penderitaan, penganiayaan dan sebagainya, Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepadamu. Saya juga yakin kalau semua kita pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti itu dalam kasus-kasus yang berbeda. Bahwa kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, penderitaan dan sebagainya, Roh Kudus memberikan penghiburan. Sehingga walaupun situasi begitu sulit, tetapi kita bisa tetap tegak dan memiliki satu pengharapan. Kalau tanpa Roh Kudus pasti yang ada keputusasaan. Paulus pernah mengalami hal yang ini, seperti ini. Bahkan banyak kali dia mengalami penderitaan, Roh Kudus memberikan penghiburan. Sehingga tidaklah heran kalau Paulus pernah berkata, mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa. Dia berkata, dalam banyak hal kami ditindas, kami dianiaya, kami habis akal. Tapi tidak putus asa. Kalimat Paulus ini yang paling saya sukai. Habis akal, tapi tidak putus asa. Mengapa? Karena rupanya memang akal manusia ini terbatas. Ada saat di mana kita sudah berupaya dengan berbagai cara dengan akal kita, tapi kita mentok dan tidak tahu mau buat apa lagi. Tapi Paulus bilang, tapi kami tidak putus asa. Oleh karena itu, mengapa dia tidak putus asa? Karena ada penghiburan. Ada satu penghiburan dari Roh Kudus kepada dia. Dan baik kita semua. Sehingga kita bisa meyakinkan diri kita. Bahwa apapun itu yang kita alami, yang kita jalani.
Saya kutip Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita manakala kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Dan ini membuktikan berarti kita bukan yatim piatu. Apa tujuan Roh Kudus memberikan penghiburan ini bagi kita? Tujuan Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita dalam penderitaan pergumulan yang berat adalah supaya kita pun akhirnya yang sudah terhibur ini menjadi penghibur lagi bagi sesama kita yang menderita. Tadi saya senang hari ini Ko Jimmy angkat lagu-lagu yang semua ada latar belakang kisah-kisahnya luar biasa. Artinya apa? Mereka pernah mengalami perjalanan-perjalanan yang hidup yang luar biasa yang menjadi inspirasi mereka susun lagu. Nah sekarang lagu-lagu mereka itu menjadi satu penghiburan lagi bagi kita. Ada orang yang menulis kesaksian, ada orang yang menulis lagu. Dan semua itu menjadi penghiburan lagi bagi orang lain. Jadi tujuan daripada penghiburan Roh Kudus bagi kita adalah supaya kita pun menjadi penghibur bagi sesama kita yang menderita. Jadi Allah tidak menghibur kita supaya kita merasa nyaman sendiri. Tetapi Allah menghibur kita supaya kita menjadi penghibur lagi bagi orang lain. Karena itu kalau sudah dihibur oleh Roh Kudus, lihat orang lain susah jangan bilang biar kok dia jalan sendiri, di mana terserah. Mari jadilah seorang penghibur lagi bagi orang lain. Karena kita sudah mengalami penghiburan dari Roh Kudus. Coba kita lihat ayatnya 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi sudah menerima penghiburan dari Allah, sekarang menghibur lagi orang lain. Ya, menghibur lagi orang lain. Dalam Lukas 22 ayat 32b, Yesus berkata kepada Simon Petrus, sebelum dia menyangkal, Yesus bilang begini. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Bisa jatuh dalam dosa, tapi ingat kalau sudah insaf, kuatkan yang lain. Jadi disitulah cara Roh Kudus bekerja. Sebagai penghibur bagi kita. Sehingga kita tidak menjadi yatim piatu. Dan yang terakhir, kehadiran Roh Kudus yang menjadikan kita tidak seperti yatim piatu adalah Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Penolong dalam hal apa? Dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia senantiasa hadir menjadi penolong bagi kita. Ada orang sering berkata begini, lakukanlah apa yang kamu bisa dan Tuhan akan melakukan apa yang kamu tidak bisa. Saya kurang sependapat dengan ini. Karena ini berarti kita memilah sekian persen kau tempuh kemampuan, sekian persen Tuhan punya kemampuan. Saya pikir yang tepatnya adalah bahwa kalau Tuhan memilih kita untuk sesuatu, dari awal Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk sesuatu itu sampai akhir. Sehingga saya tidak akan pernah berkata, saya akan lakukan, saya punya bagian 50%, nanti Tuhan 50 ya, tidak. Tapi saya tahu, dan kita harus tahu, bahwa berapa persen pun semuanya itu, kita bisa melakukannya hanya karena Tuhan. Dan disitulah kehadiran Roh Kudus, dia menolong kita. Dalam dunia pelayanan, dalam dunia kerja, dalam dunia apapun, Roh Kudus hadir menjadi penolong bagi kita. Yang memampukan kita untuk menjalani perjalanan iman kita. William Barclay dia katakan begini. Orang Yunani menggunakan kata ini, kata parakletos. Dengan bermacam-macam cara. Parakletos bisa adalah orang yang dipanggil untuk memberi kesaksian
untuk membantu seseorang dalam pengadilan. Ia bisa adalah seorang pengacara yang dipanggil untuk membela perkara seseorang yang ada di bawah tuduhan, yang bisa menyebabkan hukuman yang serius. Ia bisa adalah seorang ahli yang dipanggil untuk memberikan nasihat dalam situasi yang sulit. Ia bisa adalah seorang yang dipanggil pada waktu misalnya suatu kompi atau rombongan tentara sedang tertekan dan putus asa, untuk memberikan keberanian atau semangat yang baru ke dalam pikiran dan hati mereka. Parakletos selalu adalah seorang yang dipanggil untuk menolong pada waktu kesukaran dan kebutuhan. Artinya apa? Entah dia nanti hadir sebagai pengacara kah, penghibur kah, atau sebagai apapun, tetapi kehadirannya dia adalah selalu untuk menolong. Jadi inilah yang membuat kita menjadi bukan seperti yatim piatu. Hari ini hari Pentakosta, kita diingatkan sekali lagi, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak sendiri. Yesus tetap ada bersama-sama kita, menyertai kita di dalam dan melalui Roh Kudus. Roh yang senantiasa menghibur, menolong kita, membela kita dari berbagai dakwaan, baik dari dunia ini maupun dari setan. Karena itu, mari kita jalani kehidupan kita sebagai orang percaya dengan penuh ungkapan syukur. Karena sekalipun dunia penuh dengan berbagai tantangan dan masalah, kita ada bukan sebagai yatim piatu. Kita ada sebagai umat pilihan Tuhan, anak-anak Allah yang terus dituntun, dipelihara, dilindungi, ditopang oleh Bapa kita di sorga. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan ini. Tuhan sudah memberkati kami semua dan kami terhibur oleh firman Tuhan. Ya Tuhan, hamba terbatas dalam mengulas kebenaran ini bagi semua jemaat. Tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berkarya dan berkarya menyingkapkan kebenaran bagi jemaat Tuhan. Dan biarlah kami pulang dengan satu sukacita karena kami tidak ditinggalkan Yesus sebagai yatim piatu, tetapi sebagai anak-anak Allah yang terus dipelihara, dilindungi, ditopang, dihibur, ditolong oleh Yesus melalui Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan saja. Amin.